Donbas salahkan Zelensky atas invasi Rusia ke Ukraina, sebut buang-buang kesempatan. Seorang warga di wilayah Donbas menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas perang di sekitarnya. Pria tersebut menilai Zelensky kurang sigap menangani perang yang kini terkonsentrasi di Donbas. Warga sipil tersebut mengisyaratkan tak peduli siapapun yang menguasai daerahnya asal tetap selamat. Dilansir tribunwow.com dari BBC, Rabu 25 Mei 2022, pada beberapa minggu terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangan mereka di garis depan Donbas. Pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin pun semakin dekat untuk menyelesaikan pengepungan Severodonetsk, sebuah kota berpenduduk 80.000 orang sebelum invasi. Orang-orang Ukraina berjuang dengan tekad yang keras, sementara alat bantuan terus dikirim ke dalam pertempuran. Sebuah sumber militer di Brigade ke-57 memberi informasi bahwa salah satu unit mereka dengan total 240 orang hanya tinggal sekitar 140 orang, di mana sisanya terbunuh, terluka, dan ditangkap. Menurut Zelensky, dalam videonya Rusia bisa membunuh hingga 100 tentara Ukraina sehari di Donbas. Berada tidak jauh dari Severodonetsk, Bakhmut adalah kota yang perlahan dimakan perang. Kian hari, perang yang awalnya berada jauh dari kota tersebut semakin mendekat. Berdiri di depan rumahnya yang rusak, seorang pria berusia 40-an bernama Mitri menunjukkan pembangkangan, ketakutan, dan frustasi. Dia tidak tahu apa yang diharapkan di kotanya. "Saya bukan Nostradamus mengapa Putin menyerang. Ini semua permainan politik," kata Mitri. Mitri mengatakan, pendahuluan Zelensky, Petro Poroshenko, pasti sudah mencapai kesepakatan gencatan senjata sekarang. Setidaknya ada perdamaian sebelumnya. Mereka bernegosiasi. Kasihan orang yang meninggal, para tentara, ini sungguh memalukan, ibunya. Mitri menjatuhkan kesalahan pada Zelensky yang dinilai telah melewatkan sebuah kesepakatan. Ia mengangkat bahu dan menghisap rokoknya dengan marah ketika ditanya apakah dia akan menerima kesepakatan yang memungkinkan Rusia untuk mengendalikan semua wilayah Donbas. "Saya tidak tahu apa yang bisa mengubah saya, yang utama adalah tetap hidup. Ini baru permulaan, semuanya masih akan datang. Jika kita bertahan, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya," tutur Mitri. Sebelumnya, Zelensky mengklaim ancaman Rusia ke ibu kota Kiev belum sepenuhnya berakhir. Ia percaya Rusia akan segera menghimpun kekuatan setelah fokus menyerang wilayah Donbas. Dilansir tribunwow.com dari Al Jazeera, Senin 11 April 2022, Rusia memfokuskan kembali tujuan perangnya di provinsi timur Ukraina setelah gagal merebut ibu kota. Kini, Putin mengkonsolidasikan pasukan dan memenuhi kebutuhan logistik para tentara yang sempat kekurangan di daerah Donbas. Zelensky telah memperingatkan pertempuran di wilayah Donbas yang dikuasai pihak separatis akan menjadi faktor penentu yang penting. "Jika pasukan kami di Donbas tidak dapat mempertahankan posisi mereka, maka resiko serangan berulang terhadap Kiev dan Oblast, Provinsi Kiev, hampir mungkin terjadi," ucap Zelensky. Rusia baru-baru ini menarik pasukan dan mengurangi serangannya setelah gagal merebut ibu kota Ukraina. Mereka mengklaim bahwa fase pertama dari agresi militernya sebagian besar telah selesai dan bahwa mereka berfokus pada sepenuhnya membebaskan wilayah Donbas di timur Ukraina. Tetapi, bagi pengamat di ibu kota barat, pengumuman itu merupakan tanda bahwa Moskow tak mengantisipasi perlawanan Ukraina. Rusia dikabarkan tak menyangka akan kalah dan gagal menguasai negara tetangganya. Masa depan di wilayah Donbas dan Crimea yang diinvasi dan dicaplok Rusia pada tahun 2014 telah menjadi inti dari negosiasi yang sedang berlangsung. "Kami ingin wilayah ini dikembalikan dan mereka Rusia tidak menganggap wilayah ini sebagai bagian dari Ukraina," kata Zelensky. "Ini yang akan kita bahas." Zelensky menambahkan bahwa sementara dia siap untuk bertemu dengan Putin, dugaan kekejaman Rusia di Bucha dan di kota-kota lain ditemukan. Ia menganggap tidak akan ada iklim yang positif jika negosiasi itu benar terjadi. Meski begitu, Moskow telah membantah tuduhan luas bahwa mereka berada di balik pembunuhan di Bucha.